Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Ilsadi Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Imamat pasal yang ke-24. Imamat pasal 24 saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menjaga pelita tetap menyala. Kalau kita melihat dalam kitab Imamat, kita mengobservasi, mengamati kitab Imamat ditulis oleh Musa dan tentunya ditujukan kepada bangsa Israel. Dan kitab Imamat berisi tentang cara-cara bagaimana umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Berisi tentang kekudusan, berisi tentang bagaimana umat Tuhan supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Dan secara khusus dalam Imamat pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat ini berisi perintah Tuhan kepada Musa supaya Musa memerintahkan orang-orang Israel untuk menyediakan minyak zaitun tumbuk yang murni. Dan minyak tersebut digunakan untuk menyalakan lampu atau menyalakan pelita yang ada di kemah suci. Kemudian Harun dan anak-anaknya harus mengatur agar lampu atau pelita yang ada di kemah suci itu terus menyala, tetap menyala dari petang sampai pagi. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan tentunya hidup kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam Alkitab digambarkan seperti pelita yang menyala. Pelita itu memberi terang. Pelita itu mengusir kegelapan. Pelita itu membuat seseorang bisa melihat jalan. Dalam Imamat 24 ayat 1 sampai yang keempat, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyediakan minyak zaitun murni agar pelita di kemah suci itu tetap menyala, tidak padam. Imam Harun harus menjaganya terus-menerus di hadapan Tuhan supaya pelita tersebut, lampu tersebut tetap menyala. Perintah ini sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam bagi kita, umat-umat Tuhan. Allah sedang mengajar umatnya bahwa hubungan dengan Tuhan itu harus dijaga. Hubungan dengan Tuhan itu harus dipelihara. Hubungan dengan Tuhan itu harus dipertahankan. Pelita yang menyala melambangkan hadirat Allah dan penerangannya di dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga pelita iman kita supaya tetap menyala. Ada 3 kebenaran utama dari Imamat 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang pertama, kita melihat pelita itu melambangkan hadirat dan terang Allah. Di kemah suci, pelita menyala siang dan malam. Itu menjadi tanda bahwa Allah itu senantiasa hadir bersama umatnya.
Pelita harus terus menyala, pelita harus tetap menyala, pelita tidak boleh padam. Itu menjadi lambang bahwa Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah umatnya, terus menerus. Bapak Ibu Saudara, kita pun membutuhkan terang tersebut ada di dalam kehidupan kita. Tanpa terang Tuhan, kita akan tersesat dalam kegelapan dosa. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita membutuhkan terang Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi pelita yang menerangi jalan kita. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya bahwa pelita dalam kemah suci itu melambangkan Kristus yang adalah sang terang sejati. Kalau pelita di bait Allah harus dijaga supaya tidak padam. Kalau pelita di bait Allah harus dijaga supaya tetap menyala. Demikian pula iman kita kepada Kristus harus tetap dijaga supaya tetap menyala iman kita kepada Kristus. Yang kedua, kita melihat minyak melambangkan Roh Kudus. Tadi Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk menyiapkan, menyediakan minyak zaitun tumbuk yang murni. Minyak melambangkan Roh Kudus. Pelita itu tidak bisa menyala tanpa minyak. Sehingga orang-orang Israel harus menyediakan minyak terus-menerus. Minyak zaitun murni yang diperintahkan Tuhan melambangkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, iman kita akan kering. Tanpa minyak, pelita akan padam. Tanpa Roh Kudus, iman kita akan mengalami kekeringan. Api rohani kita bisa padam tanpa minyak Roh Kudus. Paulus memberikan nasihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Biarlah roh kita terus menyala. Dan supaya terus menyala, diperlukan minyak, yaitu Roh Kudus. Bagaimana menjaga agar minyak itu tetap ada dalam hidup kita, supaya Roh Kudus itu tetap ada dalam hidup kita? Yang pertama dengan berdoa setiap hari. Doa adalah nafas rohani yang membuat kita tetap hidup di dalam Allah. Kalau kita tidak bernafas, kita akan mati. Jadi ketika kita berdoa itu seperti nafas yang membuat kita tetap hidup di hadapan Allah. Yang kedua dengan firman Tuhan yang kita renungkan. Firman itu mengisi bejana hati kita dengan minyak yang segar. Tadi dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan yang ketiga dengan ketaatan dan hidup yang kudus. Roh Kudus lebih leluasa bekerja di dalam hati yang murni. Ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika kita hidup dalam kekudusan, Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kita, dalam hidup kita. Namanya Roh Kudus, Dia akan tinggal di dalam hati yang kudus. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Jika kita membiarkan dosa, jika kita membiarkan kepahitan, jika kita membiarkan kemalasan rohani, maka pelita iman kita bisa padam. Tapi jika kita terus membuka hati bagi Roh Kudus, terang kita akan makin bersinar. Karena minyak Roh Kudus itu terus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, yang membuat pelita iman kita tetap menyala. Yang ketiga, kita melihat dari Imamat 24 ayat 1 sampai yang keempat adalah tugas kita sebagai umat-umat Tuhan menjadi terang bagi dunia. Harun ditugaskan
untuk menjaga pelita di hadapan Tuhan. Itu adalah pelayanan yang suci. Dan sekarang kita sebagai umat-umat Tuhan pun dipanggil. Kita sebagai imam-imam kerajaan, imamat yang rajani di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Untuk menjaga api iman kita. Dan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 14a, kamu adalah terang dunia. Artinya bahwa pelita yang menyala bukan hanya untuk menerangi diri kita sendiri, tetapi pelita yang menyala itu juga untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dunia yang gelap oleh dosa membutuhkan terang Kristus. Dan terang Kristus itu bisa terpancar melalui kesaksian hidup kita yang jujur dan penuh kasih. Maka terang Kristus itu bisa terpancar melalui kehidupan kita umat-umat Tuhan. Terang Kristus bisa terpancar melalui pelayanan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita suka menolong, membantu orang lain yang membutuhkan. Maka terang Kristus itu terpancar dari hidup kita. Terang Kristus itu juga bisa terpancar melalui perkataan kita yang membangun, bukan merusak. Perkataan yang menjadi berkat. Jika kita tidak menjaga pelita iman, maka dunia tidak akan melihat Kristus melalui hidup kita. Karena itu, mari kita pastikan terang kita tidak hanya ada di gereja, tetapi terang kita juga ada di rumah, ada di tempat kerja, ada di sekolah, ada di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, kita memancarkan terang Kristus. Aplikasi dalam kehidupan kita, melalui Imamat 24 ayat 1 sampai yang keempat mengingatkan kita, pelita menyala melambangkan hadirat Allah, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita pertahankan. Minyak melambangkan Roh Kudus yang harus terus memenuhi hidup kita, sehingga iman kita tetap menyala. Yang selanjutnya kita dipanggil menjadi terang bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya kita tetap menjaga pelita kita tetap menyala, iman kita tetap menyala, Roh Kudus memenuhi kita, sehingga api iman kita terus menyala, dan kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah sumber terang itu. Engkaulah sang terang yang sejati. Engkaulah terang dunia itu. Dan kami umat-umat-Mu yang sudah menerima terang-Mu, kami pun menjadi terang bagi dunia ini. Mampukan kami untuk terus tetap menjaga api iman kami tetap menyala. Roh Kudus terus memenuhi kami, dan kami menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Memberkati seluruh keluarga GBD Ilsade Magelang dimanapun mereka berada. Ia bergirang karena kami, keluarga GBD Ilsade Magelang, dengan sukacita. Ia membaharui kami dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena kami dengan sorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.